Ya, relax lah Kang ya, walaupun udah agak malam ini. Ampun dah. Ya, di balik kepadatan Akang masih bisa sempetin waktu lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Awang gua. Cabang kita ini Kang. Iya. Mengerikan. Atas siapa? Iya, tengah malam begini dari timur. Alhamdulillah Kang masih disupport kita. Terus seneng pokoknya. Iya. Bapak nih. Gak apa-apa. Ngerokok aja. Iya. Jadi kalau podcast kita itu tadi Akang sempat nanyain nama podcast kita di balik kursi penguasa. Iya. Jadi kita punya kalau punya istilah juga hitam putih, abu-abu pasti. Oh gitu. Iya. Punya sih ini dari Kurbuja. Kalau dia kan hitam putih doang. Kita ada abu-abu pasti. Abu pasti. Kita gitu. Iya. Oke baik, mungkin selanjutnya kita buka dulu ya Kang ya. Oke. Selamat datang Kang Khalid selaku Dewan dari Komisi 3. Komisi 3. Dapil Timur Selatan. Fraksi PKB. Yang ketika beliau berada di sana akhirnya satu dapil satu terisi. Solid. Selamat datang di podcast kami di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Siap. Di sini ada kawan kita Kang Wisnu Kang. Maksud utama kita dia. Maksud utama kita. Iya. Wisnu. Damai. Iya, saya Nanda Kang. Asing ya Nanda pokoknya. Nanda namanya. Ada ginanjanya tapi ya nggak perempuan banget. Iya. Tapi ada panjangnya. Ada Ginanjar, tapi saya tetap mau mempertahankan Nanda pokoknya. Masa Ginanjar? Itu iya. kan bisa daging-daging juga. Bener. Iya. Daging juga. Iya. Enggak. Tuh. Kalau sahabat satu udah kayaknya paling hafal dah. Oke, gimana juga. Ya Kang Khalid Jamaluddin, sarjana ekonomi ya Kang. Kebetulan di bidang Komisi 3 yang menanggung jawab bidang ekonomi dan keuangan. Nah, mungkin kisi-kisi ataupun gambaran ke depannya gimana Kang untuk menjalankan periode ke depannya? Komisi 3 pasti. Ya, Komisi 3 seperti yang kawan-kawan ketahui kan, ini bidangnya keuangan dan pendapatan. Mitra kita itu ada beberapa OPD, ada Bapenda ya, betul. daerah, betul. Terus BPKD baru daerah, ada Disperindakom, kemudian Fraksi UMKM, ya. dan juga ada BUMD. Dan hanya 5 BUMD ini kok. 5 ya, ada 5 BUMD. PDAM, betul. dan yang kedua ada BPRS, betul. Ekonomian. Iya, Bang Ekonomi. Sebelumnya Bank. Sekarang perekonomian. Kemudian ada PD Mitra Patriot. Kalau bisnisnya jadi bentar lagi mereka merambah ke wisata. SMP. Ya. Kemudian ada Migas. Lagi Sinergi. Nah, itu mitra kita tuh. Betul. Ya tentunya kalau bicara ke depan mau bagaimana ya. Jadi
juga kan. Iya. Siap. Jadi Kota Bekasi kemarin sempat mengalami tidak capai target ya Kang ya, PAD di Oh, PAD. Iya, kan. Ya, di 2000. Awas. Kenapa sampai kemudian tidak ternyata beberapa faktor penyebab daripada tidak tercapai. Salah satunya di sektor BPHTB. Beberapa yang disampaikan oleh Bapenda. Kita BPHTB yang paling minus. Berbeda sama di beberapa sektor pajak barang dan jasa orang hotel kita lumayan di 2024 ya lumayan walaupun kenaikan yang signifikan tapi mengingat kondisi ekonomi di bawah yang sulit tapi alhamdulillah Signifikan turunannya. hanya kemarin itu di 2004 dari Nah kalau ya sama PBB bahwa PBB kita hampir target. siap. Kalau ini Kang apa kan kalau secara regulasi yang tadinya DBH terkait masalah biaya balik nama sama biaya pajak kendaraan bermotor tuh Kang, kan dari DBH menjadi opsi pajak. Ya. Yang menjadi perbedaan kan itu cara pembagiannya aja sebenarnya. Kan kayak gitu. Nah, dengan adanya kemarin penghapusan Kang, gitu kan ya. Ada apa? Jadi dampak pengoptimalannya nggak sih Kang? Iya, itu lumayan. Ya. Memang ada keuangan daerah. Betul. Bermotor. 10%. Ya. 10%. Iya. Kan yang menjadi pembeda kalau tadinya DBH apa dari provinsi baru ke daerah. Ketika opsi pajak akhirnya dari daerah baru pembagian presentasinya ke provinsi. Ya kaitan ke depan ya kita berharap tadi karena bicara pendapatan ini kan PAD ini jantungnya bahwa kemudian pemerintahan bisa berjalan. Betul. Artinya sumber pembiayaan daerah itu di PAD. Siapa yang mengupayakan adalah pemerintah. Benar. PAD ini kita dapat dari ada postur APBD itu ada PAD ini ternyata. Iya. Reklame. Pajak restoran, hotel, air tanah, lain-lain. Ada juga pendapatan lain yang dari apa namanya pendapatan. Iya. Itu itu untuk membiayai pemerintahan, yang kedua pembangunan. Benar. Pajak itu apa sih? Pajak itu kan uang masyarakat yang diberikan ke pengusaha. Ya benar ya kan kepada pelaku usaha. Uang rakyat, uang kita nih. Iya. Yang diberikan kepada para akan kita akan di restoran gitu. Ya udah ada pajak. Itulah yang kemudian harus diberikan atau disetor kepada oleh para pelaku usaha. Iya, kepada pemerintah. Betul. Pada Benda kemudian kita punya fungsi DPRD ini punya fungsi budgeting, itu punya kewenangan untuk menganggarkan uang yang sudah dapat dari penarikan pajak dari masyarakat. Buat kesehatan berapa persen, buat pendidikan berapa persen, apa namanya
Iya. Itu termasuk kami di anggaran sama pemerintah melalui tim anggaran daerah KPD. Iya. Dia mendiskusikan, merapatkan ini uang sekian yang kebetulan hari ini akan kita cari 4,1 triliun. transfer pusat lagi 6,9 triliun. Ini 6,9 triliun untuk infrastruktur berapa persen, Betul. kesehatan berapa persen, untuk membiayai Pendidikan berapa persen, kesejahteraan itu. Dan yang kedua ya fungsi legislasi. Iya. Kan tadi fungsi budgeting, legislasi yang membuat aturan. Kalau di DPR RI itu membuat undang-undang, kalau di DPRD kota kabupaten ya sama. Tapi legacy juga aturan, gitu ya. Iya. Dan yang ketiga itu fungsi pengawasan. Karena kita punya apa namanya fungsi pengawasan ini sangat penting. Setelah kita anggarkan, alokasikan hasil penerimaan pajak kita, kemudian kita buat aturannya, Iya. kemudian untuk selanjutnya kita awasi itu pelaksana dalam rangka mengimplementasikan apa yang aturan daripada penggunaan. Siapa yang melaksanakan? Eksekutif. Jadi, Iya. wali kota dalam hal ini bukan oleh dinas. Kita yang mengawasi. Tentunya kita pun yang nggak bisa sendiri dewan oleh pemilihan yang di kemudian ya saya ngajak semua stakeholder termasuk lembaga survei masyarakat untuk sama-sama mengawasi Iya. daripada kerja pemerintah dalam rangka mengimplementasikan dan akan caranya. Ya. Itu. Nah, tadi ini juga Kang apa mengenai terkait pendapatan daripada karena BUMD tadi itu adalah bagian daripada sumber PAD-nya Kota Bekasi juga. Nah, daripada laporan ikhtisar tuh, laporan ikhtisarnya BUMD itu kan terdapat beban yang begitu besar tuh Kang. Pada wilayah beban pegawainya. Nah, menurut Akang gimana nih Kang? Karena nantinya bisa mempengaruhi ini kan si pendapatannya itu tuh. Ya. Yang harus kita utamakan apa dulu nih? Kalau kita lihat daripada sisi pegawai itu tuh kan penting juga untuk pemberdayaan masyarakat Kota Bekasi. Tapi di sisi lain akhirnya bisa mempengaruhi PAD juga tuh. Karena akhirnya beban kan. Gitu kan. Gimana ya Kang ya? Setelah dari yang ada itu kaitan sama belanja pegawai. Iya. Ya tentunya seringkali kita juga hal yang sama bagaimana kemudian adanya PLT itu ini tentunya bisa produktif tidak hanya sekedar membebani keuangan daerah tapi dengan adanya itu juga mampu terhadap meningkatkan pendapatan namanya dari pemerintah daerah dan Iya, definitif. dengan yang beda. Kenapa ditahan? Iya. Kaitan belanja pegawai memang kita apa namanya belum dapat laporan sejauh mana mereka merasa terbebani oleh pegawai yang ada. Tapi sejauh ini disampaikan bahwa bagaimana kemudian BUMD ini tidak terbebani oleh adanya pegawai itu justru semakin produktif kan gitu. Adanya pegawai yang ada itu bagian dokumen untuk mendukung kerja mengoptimalkan labanya, mengoptimalkan pendapatannya,
walaupun bicara BUMD ini nggak semua apa namanya orientasinya pada bisnis semata. Nah, Karena bicara BUMD itu kaitannya dengan Pelayanan juga ya. publik. ya, Pelayanan. benar. Publik, menyangkut pelayanan publik. Jadi paling tidak ya tidak sepenuhnya juga mengorientasikan diri pada bisnis atau keuntungan semata, Benar. tapi sejauh mana juga nilai sosial ya, sosialnya bisa lebih besar. Gitu. Contoh misalkan bicara BUMD yang menyangkut hidup orang banyak air. Ya. Iya benar. Pas banget kebetulan namanya tadi saya bahas. Salah satunya BUMD air. BUMD air atau PDAM ya. PDAM. Kita patriot. Nah, ya tentunya ya alhamdulillah masalah proyeksi kontribusi terhadap PAD dari tahun ini itu kalau nggak salah sekitar 9 miliar. Artinya ya syukur mereka sudah mampu. Tapi pada saat yang bersamaan juga kemarin beberapa minggu belakang kita pastikan juga kemudian ini pelayanannya bagaimana kan kualitas pelayanan dari BUMD air ini seperti apa? Karena sampai sekarang ya masih banyak keluhan dari Air keruh gitu ya. Ya mati keruh kayak gitu-gitu. Keruh kecil. Iya, bahkan ada yang mati. Baru kemarin kita lapangan minggu kemarin saya dapat pengaduan dari masyarakat kami kurang lebih 2-3 bulan saya mati. Nah, ternyata pas kita ke lapangan kita ambil semua jajaran direksi PDAM apa yang menjadi penyebab matinya ternyata memang tengah dalam proses dari mengambil alihan kabupaten. Hanya barangkali kesimpulannya PDAM Tirta ini sedang recovery gitu. Dari Bagasasi ya. Ditutup ya, dari Bagasasi itu. Contoh misalkan yang di Darogong ya, Pak ya. Perumnas 3. Perumnas 3. Yang tadinya pasokan dari selatan. Iya. Kemudian ditutup secara otomatis. Tapi solusinya kemarin bagaimana saya bilang? Ya udah mengoptimalkan saluran air dari Poncol, kemudian beli lagi air dari Bagasasi, tepatnya dari PT Tambun Utara. Alhamdulillah tuh kita siap, kita namanya para direksi bagaimana masyarakat itu nggak mau tahu mereka sudah membayar kan gitu ya. Iya. Kan? Mereka sudah membayar harus mendapatkan fasilitasnya. Mau kecil mau mati mau keruh sama aja. Sama. Kalau kita tanyakan langsung ya tadi yang kedua ya kita evaluasi jangan sampai ini air punya ada orang banyak udah mah bayar kan gitu ya. Mau pelayanan ini contoh satu. Tapi jadi menarik ini Kang akhirnya proses peralihan yang bisa dinyatakan akhirnya belum siap gitu Kang gitu ya karenanya memang karena segala perhitungannya gitu Kang ya sehingga akhirnya berdampak kepada pelayanannya mau nggak mau ya kita ini harus betul karenanya kalau nggak salah nanti juga ada penyertaan modal yang diajukan mereka kepada pemerintah ya makan dibutuhkan satu regulasi kita lihat tapi udah dianggarkan buat penyertaan modalnya perdanya belum selesai belum ya harus dianggarkan aspek regulasinya buat setiap penyertaan dari APBD
Nah, izin Kang mengenai apa? Ini BUMD menarik ya, karena ada salah satu BUMD yang dirampingkan Kang. Itu perdanya baru ya, awal mungkin PTMP jadi yang kita bahas tuh. PTMP ya. Iya, itu hanya diisi oleh direktur utama, tidak memiliki jajaran karena mungkin kan perusahaan gitu kan tanpa struktur yang konkret, ini kan bahaya kan. Jangan-jangan hanya sebatas untuk mengisi jabatan politik semata gitu kan yang dilakukan oleh kepala daerah kita ini. Ya kita baru berapa kali terima direktur yang baru PDMP ya. Bicara PDMP memang sebelumnya pun strukturnya kan direktif cuma itu kemudian bawah biro apa devisi atau apa ya devisi lah kalau nggak salah. Nah memang waktu kita tanyakan kaitan dengan kebutuhan SDM yang ada termasuk kaitan dengan nah, ini sangat dikaitkan. Mengingat yang mau kita lihat dulu adalah bisnis yang pasti dari PDMP-nya kan gitu. Biar nanti disesuaikan dengan ketika core bisnisnya sudah ketemu nilai harapannya selain itu tadi Pak nanti struktur dan disesuaikan kan begitu. Kalau nggak salah sekarang sedang dikaji kaitan apa yang mau dijadikan core bisnis ini apa saja selain itu tadi yang sudah pasti kalau nggak salah pasti iya transportasi darat, kemudian transportasi transport itu dari wisata air dan rencananya juga akan reklame juga akan garap termasuk asal wacananya. itu Nah, ketika itu sudah ketemu konsepnya bagaimana analisa baru nanti bisa itu karena sementara ini memang artinya yang jelas dulu ini BUMD ini core bisnisnya seperti apa ya? Baru yang dibutuhkan akan begitu. Nah kalau kita tadi bahas BUMD terus dari tadi, ternyata Kang Alit juga fokus dan vokal di pengembangan UMKM untuk mendongkrak dari bawah gitu. Karena saya nyari tahu dulu nih Kang Alit udah bersama masyarakat ternyata sudah lebih awal untuk mendongkrak itu UMKM. UMKM itu jadi sorotan juga apalagi di Komisi 3. Saya wakil ketua Komisi 3 cukup fokus dan menyoroti kaitan UMKM kita ini. Walaupun bicara UMKM di Kota Bekasi ini kan muncul tenggelam ya. Nah, timbul tenggelam gitu. Jadi timbul tenggelam karena belum optimal kaitan dengan advice yang diberikan terhadap ini kan gitu. Jadi saya pertanyakan kinerja pemerintahnya termaksud gue kan baru seremonial ya. Nah, iya. Karena kan porsinya apa namanya bahasanya itu pembinaan kan ya Kang. Pembinaan. Iya. Tapi jadi timbul tenggelam. Nah saya jadi pertanyakan kinerjanya. Iya. Eksekutifnya. Iya eksekutifnya. Kalau saya amati udah barang tentu aware dari pemerintah untuk sekolah gitu, serius bicara kaitan dengan UMKM ini. Dan yang kedua bicara pemodalan seringkali dibutuhkan oleh para. Yang ketiga kompetitor ya. Iya. Karena jarang banyak UMKM yang baru berkembang itu dihajar oleh pesaing lain. Pesaing yang boleh dikategorikan bicara permodalannya itu sudah beda lah ya. Artinya tapi lagi-lagi balik ke awal tadi ini bicara UMKM ya pemerintah
serius gitu. Dari mulai bicara pembinaan, Iya, modal usaha, kan gitu. benar. Kita di lapangan seringkali ketika misal satu UMKM binaan kita misalkan di apa usaha makanan ringan itu ya, Iya, usaha makanan ringan itu sulit berkembang ya karena satu mereka bicara pemasaran. Kemudian yang kedua modal. Ini problem kita. Makanya saya heran kita lagi upayakan juga bagaimana kemudian pemerintah ini mengupayakan adanya modal bergulir. Nah, gimana caranya? Pernah saya tawarkan kemudian salah satu pemerintah khusus dari APBD kita minta dialokasikan APBD ini bagaimana kemudian ada alokasi anggaran khusus untuk pengembangan UMKM dari pembinaannya, kemudian dari sisi permodalannya, kemudian dari sisi pasar. Pak nggak ada yang beli ini saya kan gitu. Keluhan-keluhan bang. Berarti gitu. di edukasinya Karena apa? ya. Saingan kita ini merek-merek. Iya. Nah, selain itu juga contoh yang paling konkret ternyata saya baca tadi Menteri Pemberdayaan Masyarakat Caimin ya. iya, Itu mempertegas juga ternyata selama ini yang membunuh bahasa ininya iya. yang mematikan UMKM itu pasar modern. Pasar modern itu seperti apa? Ya, Swalaya, Soalnya Indomaret, Swalayan. iya, ya ya. Di sini Indomaret belum 100 meter Alfamart. bahkan depan-depanan, bahkan depan-depanan gitu. bahkan depan warung tetangga yang kita bisa kategorikan UMKM. Warung-warung kelontong itu ya. Iya. Selain juga memang dipengaruhi oleh perilaku konsumsi. Misal begini, ini sederhana tapi menurutku mendasar. Orang kita itu giliran mau ngutang ke warung tetangga, kan kita giliran mau kes-kesan ke Indomaret. Indomaret itu dia. Benar-benar kan. Ya belum tikar lah. Kebetulan kita juga. Kebetulan kita juga. Kita pelakunya. Warung-warung tangga itu kan warung-warung. Iya, iya, iya. Oh iya Kang, apa ini lu tertarik sama adanya sebuah mall di Bekasi Timur itu kan? Itu aset pemerintah ya? Yang mana? Proyek. Kita perlu lihat lagi. Nah, iya maksud saya itu kan kondisinya masih saat ini. Mungkin bisa jadi kan sebagai langkah kawan-kawan UMKM mengisi di situ kan. Bisa saja itu. Namun kan jangan sampai tadi hanya ranah bisnis pure karena nyiksa kan. Parah. Daripada itu aset mati nggak bergerak kan. Yang Bekasi apa namanya itu? Junction. Bekasi Junction, betul. Iya. Dari saya bocah itu namanya Hembo. Itu pasar modern pertama di kota Bekasi. Di Bekasi. Di Bekasi itu. Oh masih iya raya soalnya. Malah viralnya kegerebek soal apa LGBT. Ya, di sana viral itu. Tempat hiburan malam. Iya, hiburan malam. Coba nanti kita. Karena kan di saya. Artinya kalau memang itu benar apa aset pemerintah gitu kan ya, kayaknya pemaksimalan buat UMKM bisa di situ gitu. Iya. Iya, sehingga punya lokalisasi khusus untuk UMKM. Iya. Apalagi di wilayah timur misalnya. Lokalisasi UMKM ya. UMKM. Bener kan? Sepakat kalau toh memang benar nanti gue. Iya. Ya bagus juga tawaran. Makanya. Sentral. Betul. UMKM. Betul. Karena ya jujur Kota Bekasi ini nggak punya brand. Kan produk lokal yang
dunia gitu. Yang bisa diketahui oleh masyarakat luar Kota Bekasi. Betul. Karena potensinya sangat luas kan. Seandainya kayak mengolah kelor, ini belum ada yang klaim bahwa ini sebagai produk daerah dan asli Bekasi. Kalau kita kan mungkin ada tape salah satunya dari Bekasi yang udah mengklaim sebagai produk daerahnya. Tape singkong. Iya, tapi ada ulinya. Iya, ketinggalan ulinya kan. Ya apapun itu sih penting kan walaupun dia bicara tape semua ada ya umum. Ketika udah jadi olahan, ya bisa aja di brand bahwa ini udah asli. Kan gitu. Perkaranya itu brandingnya itu kan, kan gitu. Itu kan promosnya. tadi pembinaannya, nah di situnya tuh fungsinya yang benar-benar jelas karena jadi satu. Untuk penyertaan modal ini kira-kira nasional kan memberikan opsi untuk koperasi merah putih ini menjadi opsi yang terbaik untuk Kota Bekasi. Koperasi merah putih ya secara konseptual koperasi karena gimana tuh ya koperasi pemburu kan. Merah putih kendati ya memang sejauh ini koperasi sejauh mana itu belum lihat. Tapi secara konsep bagus. Kemudian di semua kelurahan itu ada koperasi merah putih oleh kepengurusan yang representasikan warga ya RW. Saya pikir bagus. Nah ya bicara koperasi sekoburu kemudian ini sumber ekonomi masyarakat bawah yang paling familiar kan untuk modal usaha dia seperti nanti ya juga ini ya perlu cek lagi progresnya. Nah, tapi legislatif dan eksekutifnya ada keterlibatan nggak tuh Kang? Karena ini kan proyek nasional sebenarnya kan agenda nasional. Nah daerahnya itu ada di keterlibatannya nggak? Wajib. Daerahnya wajib kan setiap kota kabupaten ya diminta untuk adanya satu. Kalau nggak salah ya baranya nanti kita lihat lagi. Tapi yang jelas ya pasti lagi-lagi bisa jadi solusi lah. Bagian dari unit usaha juga untuk adanya kapital di bawah. Iya, simpan pinjam seperti itu. Iya. Karena emang kredit ya mengenai trouble di masyarakat itu kan pendidikan kesehatan, tapi basic struktur adalah ekonomi. Ya, karena yang bicara tesis biasanya kan begitu ya. Kenapa nggak sekolah? Ya, bayaran uang. Kenapa nggak punya uang? Ya nggak ada penghasilan. Kenapa nggak ada penghasilan? Iya Kang. Mengenai lapangan pekerjaan yang saat ini situasinya Bekasi dinyatakan sebagai UMK tertinggi, sehingga kan banyak perusahaan-perusahaan yang angkat kaki. Nah itu kan jadi berdampak besar kan. Nah itu impactnya. Warga, masyarakat, ya. Masyarakat pekerja bersamaan ini juga persoalan baru. Ini ada UMKM ini juga perusahaan punya kemampuan terbatas. Pada akhirnya mereka mengaku tidak punya banyak profit, keuntungan. Harus ada formula baru. Iya. Karena langkah-langkah yang diambil ya mengenai magang Jepang dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan yang kami ketahui bahwa dari pekerja migran ini ada peluang bagaimana kemudian dari setiap daerah bisa bekerja di luar negeri, contohnya di Arab Saudi gitu. Itu kan ada peluang seperti itu. Banyak kita ya itu urusan ya
Kalau mau Komisi 4 ini. Tapi kurang lebih secara umum kan begitu ya. Artinya ya banyak pembicaraan ya kita tidak gitu ya. Karena ya dibutuhkan kebijakan baru pemerintah untuk mempermudah akses. Ya kita ini kan punya BLK nih, CPS nih ya. Iya. Kewenangan pusat. Kewenangan pusat. Ya itu harus dioptimalkan bagaimana kemudian itu untuk Kota Bekasi. Beberapa bulan ke belakang banyak juga kita nih Dewan ini kan dari urusan panti sampai urusan aduannya. Ada yang nganggur juga, ada yang nganggur. Pekerjaan. Oke, apa ini kan BUMD ya, terus UMKM bisa ada akar rumput. Tapi mengenai BLUD itu gimana? Kondisinya kayak di RSUD yang semestinya sudah mumpuni untuk mandiri, tapi sampai detik ini masih aja perlu penyertaan modal dan lain sebagainya yang begitu besar. Ya, saya nggak hafal betul itu ya. Barangkali distribusinya. Iya. Distribusinya jelas. RSUD itu ya kita kan kaitan modal dan ide persis dan mereka butuh berapa penggunaannya. Komisi 4 yang paling tahu Pak. Gitu. Kalau kita ya OPD penghasil ya. Ya OPD penghasil sedikit banyak kita evaluasi terus. Ya menjadi scoop kan. Ya, scoop. Benar. Jalannya. Kemudian ya. Iya. Retribusinya kurang lebih ada 14 OPD atau 14 OPD penghasil yang semuanya itu dikelola oleh Bapenda, kemudian untuk dikonversi menjadi APBD itu oleh BPKH, Badan Pengelolaan Daerah. Berarti komisi 3 ini menjadi jantung semua komisi lah gitu kan. Untuk menjalankan pendidikan kesehatan. Memastikan kita di jalan, kan begitu ya. Sesuai dengan perencanaan, dengan alokasinya, antara alokasi itu di BPKAD Pengelolaan. Mereka itu yang hanya menganggarkan kan, tapi tetap ajuan anggaran itu dari OPD masing-masing, kemudian BPKAD sebagai bendahara daerah dan memastikan uang yang disetor oleh Bapenda kan itu ini cukup untuk membiayai rencana kerja yang diajukan. Tapi saya menarik Kang di Dapil Bekasi Timur, Dapil Akang itu ada semacam sepandangan mata saya itu kayak terminal bayangan kan di sepanjang jalan Jayo Martono. Iya Kang. Kayak iya. Itu menjadi sepertinya udah menjadi bumbu masyarakat di sana. Karena mengganggu sekali aktivitasnya apalagi pagi Kang. Itu bis putar balik asal-asalan terus banyak banget. Jemputan juga pada kesini. Jemputan dari PT kabupaten itu kan dari Bekasi Timur semua. Legal nggak sih ya? Tapi kaitan impactnya emang sudah terasa dulu ya. Kalau saya menilai eksekutif untuk membangun isu untuk flyover Bulak Kapal malah mengalah jadinya. Akhirnya jadi mengalah terhadap pelaku bisnis. Pelaku bisnis swasta seperti itu Kan.
Seolah-olah kan begitu ya. Seolah-olah ya. Daripada kita ngalah aja kita bangun over aja. Iya. Daripada kita membangun terminal yang memadai untuk menampung transportasi darat. 31 miliar buat BBH di Yunai. Itu provinsi. Di UMKM masih belum juga terurus. Iya, malah di jalan ya. Tapi kan kita nggak tahu itu dari dulu legalnya kan ya. Tinggal bayangan itu ya. Kalau secara core bisnisnya mah kayaknya legal kan langsung aja gitu kan. Atau apa full? Jadi semua PO Bus iya. bus Jawa itu di situ semua Bang. Turun penumpang sampai udah ada haltenya Bang. Halte tunggunya. Disitulah disebutnya terminal bayangan. Terminal bayangan. Kebetulan kampus kita kan Dan pernah menyuarakan kebetulan Dan ternyata ya itu impact yang jadi impact kemacetan itu di situ ya. Iya, titik kemacetan. Kemacetan itu penyebab penyebab. Selain daripada rel kereta yang coba disalahin gitu kan ya kan ya. Sebenarnya faktor dan sumbernya kan di situ tuh penumpukan kendaraan akhirnya kan. Iya. Kenapa itu kok bisa dari dulu emang ya? Itu. Itu. Mereka itu. Patut dipertanyakan Kang, amdal lalinnya gimana? Itu. Luput emang dari perhatian. Malah itu tadi anggaran provinsi itu kan. Ya bener ya Mas. Kepala daerah kita nih. Pembangunannya tetap ini. Tetap gitu. Waduh. Tapi ya bisa Kayaknya bisa jadi bahan bincangan nanti di sana gitu kan. Iya. Di kantor makan gitu kan. Pasti alasan adanya itu kan kemacetan. Kenapa macet? Iya. Itu salah satunya kan gitu ya. Betul. Kenapa bisa awet banget? Nah itu kan kita juga bertanya-tanya dan nggak pernah ketemu jawabannya karena terakhir akhirnya jawaban dari dinas terkaitnya Pernah kita Kang, kita BEM Setia Mulia Pratama kebetulan Presmanya waktu itu udah ganti. udah ganti. Saya di pasar waktu itu fokus ya. Kebetulan Nanti kita kita masuk fokus pasarnya nanti menyuarakan untuk terminal bayangan ini. Tapi pada akhirnya dari Dinas Perhubungan itu hanya menurunkan personilnya saja untuk mengatur lalu lintas saja Kang. Iya, bukan untuk menegur PO-PO ini tuh legal atau ilegal? Menertibkan. Sebenarnya ada apa ya? Sebenarnya apakah ada di belakangnya? Ada gitu. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya udah nggak. Apa ada di apa ini? Nah, di kursi penguasa. Nah, kira-kira kayak gitu kan. Tapi kan kita juga gue belum tahu persis kaitan legal enggaknya kan ya. Iya. Karena kalaupun dianggap legal, apa kan begitu ya. Iya. Kalau ilegal udah pasti ini ada penguasa di belakang. Nah, ada walaupun akhirnya legal, lahan parkirnya juga untuk bis sebesar sip 60 itu kayaknya nggak memadai Kang. Iya. Karena di belakang juga kan ada pemukiman warga Margahayu. Itu kan mestinya trotoar. Iya, Itu kan mestinya pedestrian ya. betul. Sepanjang jalan, Sudah bisa dipastikan ilegal itu. fix Kang. Ya kalau kita semua komisi manapun pengawasan bisa saja kalau komisi 3 tidak ya Sah-sah aja ya. sebagai komisi juga. Iya. Dua. Dan kita nggak bisa, kita ada aduan dari masyarakat, aku mohon maaf, komisi saya itu. Wah, nggak bisa. Ya. Iya. Masyarakat taunya perwakilan rakyat. Iya, Kan 19.000 pemilih PKB di Bekasi Timur Selatan itu tahunya saya dewan. Iya. Dan semua persoalan itu harus Diselesaikan. dan parti yang nggak tahu komisi apa kan gitu. Siap ntar kita Siap. juga itu Membersamai nanti. Pemkotnya dulu apa ini dulu kan? oh ya cepet-cepetan aja. Kisi-kisi tuh, kisi-kisi. Sering di sub itu, tapi untuk ngatur lari. Iya, sebatas itu aja Pak. Malah dia nilang-nilang ini kan truk. Itu tadi Kang, jangan-jangan eksekutif kita ini hanya memenuhi kebutuhan
kelompok kapitalis besar ya. Iya, iya. 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 Jadi kita sidak sembarangan. Siap Kang. Lagi nih. Ya kalau Mapenda udah. selanjutnya ini Kang ya, saya udah mempertanyakan tentang perjanjian kerjasama kan. PKS. Ya, perjanjian kerjasama antar daerah DKI dengan Kota Bekasi karena ini kita di Bantar Gebang ya Kang ya. Masyarakat dari dahulu selalu menyuarakan tentang tukar sampah dengan pendidikan. Meskipun ya kita akui hebat ketika pemerintah berani mengambil alih 55 juta ton sampah ingin dikelola menjadi energi, tapi output secara spesifik untuk masyarakat yang terdampak di sini itu apa gitu. Sebenarnya pernah nggak sih ada pembahasan dari Komisi 3 Bantar Gebang ya. Iya, karena itu kan ada bandek yang sangat besar yang dikelola oleh LPM. Buang bau itu ya. Iya, itu apa kompensasi, belum lagi mengenai infrastruktur. Iya. Terus belum lagi proposal dinas kan. Itu, ampun Kang itu yang ke gubernur kan. Ini kan patut dipertanyakan kan. Ada itu ya. Oh, Ada kan. Proposal dinas di sini. Iya. seluruh dinas Kang. Bukan hanya LH ternyata. Ini menarik Kang. Mereka buat proposal kayak lembaga swadaya. Iya. Itu pernah ada pembahasan nggak kan? Karena ya itu tadi bandek yang sangat besar. Yang kita dengarnya dari kawan-kawan Jakarta yang saat ini juga lagi bergerak mengkritisi tentang 1 triliun ini kemana sih? 1 triliun kan? Belum ada sih diskusi itu. Khususnya di Komisi 3 ya. Itu Kang. Pengen juga itu. Kenapa ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya? Karena ketika ya dari masyarakat mempertanyakan tentang ini 2026 kan akan digelar lagi kan? Perjanjian kerjasama. Ternyata mereka udah nggak bentuk kan? Eksekutif. Bidang kerjasama untuk membahas PKS ini. Nah, ya itu keterlibatan legislatif bagaimana kan? Ya kita harus monitor, kita harus awasi. Iya dong. Ya memang kalau pembahasannya ini kan di Komisi 2 ya. Tapi lagi-lagi itu tadi ada isu itu nggak mau kita. Tapi Iya karena secara ya tadi Kang. walaupun belakangan padahal isunya mau diambil Dan antara. dan antara ya. Iya. Itu gimana selanjutnya? Nah itu kan makanya digarapnya sembunyi-sembunyi aja nih Kang. Gimana sih sebenarnya ini? Bidang kerjasama udah Boleh ada yang disembunyiin ya. Iya. Sedangkan seharusnya PKS saja kan bisa sifatnya terbuka gitu Kang. Apalagi yang terdampak langsung masyarakat. Tapi kalau sampai akhirnya hari ini juga belum ada pembahasan gitu ternyata Kang ya. Sifat terbukanya aja udah hilang dah tuh kira-kira. Boleh. Iya. Pada prinsipnya pemerintah ya nggak boleh ada sesuatu hal yang disembunyikan kan Itu betul kan. Ini orang ya kinerjanya kan gitu ya. Betul. Yang termasuk kaitan dengan apa yang dari perjanjian dengan daerah secara publish kan gitu. Dan udah barang tentu ya kita di dewan ya apa yang menjadi kepengen warga masyarakat tentunya itu kita harus ada di belakang kan. Karena mungkin juga bisa jadi Kang ya. Kenapa pemerintah Kota Bekasi nggak berupaya untuk membangun mandiri perusahaan daerah mengelola limbah atau sampah? BUMD baru kan ya. Iya. Cuman kan lagi-lagi itu tadi itu kita lihat lagi sejauh mana pemerintah kita Kota Bekasi itu berkaitan dengan
DKI. Itu kan ini harus dievaluasi dulu. Terutama kaitannya dengan itu tadi dampak yang didapat oleh perbankan gitu. Istilahnya masalah mudaratnya itu sejauh mana kan gitu. Ini kan manfaat kalau toh memang harus tetap itu seperti hari ini, kemudian manfaatnya sejauh mana kan gitu. Gak jauh-jauh kayaknya Kang. Kalau bilang manfaat gak jauh-jauh. Dan kalau bilang mudorot bukan mudorot. Mudorot. Lebih. Harus ditinjau ulang kan begitu. Iya. Masuk ketika memang ada usulan asosiasi kenapa kita kelola sendiri dapat edukasi kan gitu ya. Iya. Dengan tentunya mengedepankan maslahat mudaratnya bagi Kota Bekasi khususnya untuk masyarakat. Iya. Karena jangan sampai mentang-mentang dijuluki Ratu Busur ya kan jadi banci gitu kan. Kalau Ratu kan untuk perempuan kan. Iya. Kayak Jangan lagi karena ada isu mau diambil sama pusat gitu kan. Tadi dikelola sama Danantara. Akhirnya tidak bisa mempertahankan daerahnya sendiri gitu kan. Banci lagi nanti. Ngalah lagi gitu ya kira-kira. Iya, ngalah prinsip demokrasi. Dibatasi sipil. Iya. Tapi boleh konsen di situ ya. Di analisa itu gak kaji itu. Iya. Jauh ini bagaimana? Karena aneh aja kita kan. Wih, Monef nggak kurang-kurang kan ratusan itu posisi. Banyak banget. Nggak pernah kita dengar itu hasil analisanya. Iya, evaluasinya, kajiannya, apanya. Gimana? Iya kan. Jangan-jangan tadi kan adanya pemborosan tentang biaya beban Pegawai. Ya, lalu besar unsur politis yang dibangun bagi-bagi ya. malah jadi beban ya. Bagi beban dan ya itu harus yang jelas kaitan isu itu kita minta teman-teman kalau yang punya kajian terkait itu kita buka diskusi meja yang lebih besar gitu ya. Nanti masyarakat Bantar Gebangnya kan Terutama memang lapar kan ya. Iya. tergusur dan lapar. Ya. Kalau memang tadi misalkan sampah ditukar dengan apa? Pendidikan. Sejauh mana itu kan? Iya. Urusan sampah ini betul-betul mengakomodasi kaitan dengan pendidikan masyarakat. Karena temuannya kan mengenai adanya sebuah pendapatan secara gelap yang terus-menerus dipelihara. Oh gitu. Dari Bantar Gebang ini. Betul kan? Ini yang gelap-gelap ini ya. Ngeri. Pasti lagi-lagi ada di balik ini. Iya kan? Karena akhirnya kita nemuin ini dari eksekutif sendiri ya menyatakan bahwa rumput itu udah ada mafia yang kepul. Rumput centelat ya. Itu kan buat kebutuhan kosmetik. Kayu itu ada yang kepul. Pampers, popok, softtek dan lain sebagainya itu ada yang kepul. Nah ini yang seharusnya bisa menjadi pendapatan daerah sehingga bermanfaat untuk masyarakat dan bisa tercapai bahwa tentang pendidikan tadi kan yang dimana kesadaran pendidikan bagi kami di masyarakat saat ini ya belum begitu masif ya. Nah jangan-jangan eksekutif terus memelihara ini gitu. Contohnya kan sampai sekarang juga nggak pernah ada itu kan kampus negeri. Belum kan? Iya. Itu simbol ya. Iya, kalau sampai adanya BUMD kan mungkin bisa jadi. Iya. Cita-cita atau mimpi punya kampus negeri lah salah satunya gitu. Itu ya harus dikaji visibilitasnya kan gitu ya. Terus ya itu tadi penting ya itu tadi
apakah selama ini masyarakat itu kan gitu terberdayakan enggak kan begitu kira-kira. Terutama itu tadi masalah sekolah semua nggak di sini kan gitu Itu. ya. Gitu ya. Mungkin Sehat sekolah semua udah, enggak kan gitu. nah mungkin kalau sekolah udah semua, Nah, iya. Tapi tetap seragamnya masih bayar. nah iya. Ya, tadi ini mengenai postur ekonomi kan. Sering juga kita ditanya itu jangan banyak uang ya. Karena di mana katanya gratis kita suruh bayar 38 kenapa beragam masuk gratis kan 100% ada pengusaha apapun Iya. beragam. Itu kan definisi gratis sebenar-benarnya gratis Iya. itu kan. Sampai sekarang kan Iya. Tapi dengan ada aduan itu Bang, menurut penilaian Akang untuk eksekutif sekarang itu penilaiannya berapa sih Kang dari Akang? Wali kota maksudnya apa? Oh iya jelas. udah setahun. Udah setahun. Iya, udah setahun. Dengan banyaknya Belum ini. tahun ya. Belum. Satu semester mungkin udah mulai. Satu semester sudah. Udah lumayan itu. Kira-kira Kira-kira ya. Ya per semester dah Kang, per semester dah. Kalau 1 tahun belum per semester. Belum sampai. belum bisa diberi angka. Salah ya. Karena emang belum ada. Oh jangan. Ada gusur. Berarti nol. Kalau kita melihat dari sisi faktor ya, kapan anggaran sekarang udah masuk bulan 4. Kapan anggaran ini baru 5. Ini juga kan bisa menggambarkan bagaimana lambatnya yang mestinya normalnya paling 5 sampai 85%, 80 sampai 50 sampai sekarang ini lambat, implikasinya yaitu pembangunan karena ekonomi di bawah juga karena ya ini gambaran bagaimana kemudian hari ini ya kita bisa memberikan penilaian seperti sama pemerintah yang ada di eksekutif yang ada. Kurang lebih gambarannya kalau penyerapan saja sampai hari ini berarti kan lama. Entah kepemimpinannya ini Yang ratu. Banci maksudnya banci. Gusur-gusur ya. Ya atau apa namanya yang enggak bisa apa katakanlah menginstruksikan OPD untuk melakukan penyerapan anggaran. Yuk misalkan contoh konkretnya kaitan anggaran infrastruktur. Yang berapa persen jalan raya hari ini misalkan jalan sudah dibenahi, sudah dibangun, termasuk bangunan-bangunan pemerintah, sekolah. 50% itu kan jumlah total kebutuhan. Ya. Kan belum banyak, lamban kerjanya ini. Nggak tahu memang Ada apa? pemanasan warming up ini atau ada apa ini kan gitu. Atau tetap tadi Atau kembali baru- lagi di balik kursi penguasa lagi nih kan. Kan tadi siang baru ada lokasi. Iya. Mungkin startnya dari hari ini ya tapi tetap Sibuk memposisikan keluarga. Itu. Di mana ini keluarga saya? kan juga begitu. Kira-kira di wilayah ini udah paling pas nih, strategis banget. Emang Harus gusur dapat ya? banyak. Ratu gusur jabatan. Ratu gusur jabatan. Yang jelas ya dia bisa menilai di situ lambat nih dari Iya. Ya, ini harus evaluasi. Ya walaupun alasan eksekutif ini klasik kan ya, kayak model yang kita harus apa namanya bukan lamban kan gitu. Alasan kuno lah ya. Jadi kemudian memastikan sesuai dengan perencanaan pemerintah kan sudah direncanakan dari tahun sebelumnya. Tapi ya nggak tahu. Kan secara kerja juga kayaknya masih sama-sama aja gitu kan. Apalagi sih harus dijadikan alasan gitu kan. Iya kan itu udah tersistem semuanya. Mungkin baru kan ya.
di ini kali siapa itu test drive. Pas jadi PLT nanda tanganin Banyak. setelah dia lengser aja berani. Iya. 19 lengser 20 tanda tangan mengaku wali kota berani. Coba kita lihat nanti ya, bukan sekedar belum 1 tahun tetapi mungkin itu tadi lagi menata struktur mungkin ya. Nah, kayak gitu ya yang cocok ini kan gitu ya, Memposisikan keluarga. Iya. Ada. Bukan keluarga gimana? Oh, Pendampingnya. Semua yayasan di Kota Bekasi, Mas. Iya. Semua yayasan di kita Kota juga Bekasi. dengar itu Itu sama ya. bisa memastikan nah, itu saudara kandungnya Namanya prinsip demokrasi. kayaknya beda sama di mana NTB ya. Pernah NTB, dengar nggak teman-teman? NTB gubernurnya itu kalau nggak salah padahal itu kakaknya sendiri. Oh iya, saya belum dengar. Ya, kakaknya itu di OPD apa gitu. kompetensinya nilainya paling Tinggi. untuk Iya. di inspektorat atau inspektorat. Betul, inspektorat. Digagalkan oleh Gubernur ya adanya. Iya. namanya menjaga kemudian tidak mau dibilang saya AKM kan. Nah ini kan sama ada pembahasan menarik dari Komisi Akan pastinya. Untuk OPD yang dinaungi kan ada Disperindak. Disperindak ya. Iya. Nah itu kan menaungi pasar. Nah, pasar kebetulan pasar di Bekasi yang masih carut marut pasar Keranji Baru yang masih kemacetannya sangat parah, bahkan di internal pedagangnya saja belum ada kepastian untuk pembangunan di pasar itu. Kira-kira dari tanggapan Akang gimana? Siapa? Kalau nggak salah kita punya sekitar kurang lebih 15 pasar. Betul, 5 pasar yang dikerjasamakan sama pihak ketiga. Iya. 5 pasar. Iya. Itu kita cuma sisa sekitar 4 atau 5. Sebaliknya maksudnya. Malah sisa 5 yang dikelola. Sisa 5 dikelola oleh pemerintah. Ya. Benar nggak? Iya benar-benar. Nah, selebihnya kan oleh pihak ketiga. Itu tadi lagi-lagi evaluasi. Ini kan kebetulan kadang-kadang urusan sama OPD itu kita hendak banyak tahu kaitan informasi salah satunya pasar, tapi mereka nggak cukup kapasiti gitu untuk menyampaikan informasi yang benar. Ini jangan-jangan itu tadi ada orang-orang di balik penguasa juga karena kita dengar misalkan urusan Keranji soalan kerjasama dengan itu selesai lah ya, karena belum ada terima aset apa itu kompleks memang. Nah, tapi lagi-lagi kaitan pasar ini yang masuk ke kita itu pemerintah selalu dirugikan oleh atau pihak pengelola. Iya. Supaya Keranji sendiri betul. Iya. Nah itu juga ya PR untuk kita kemudian kita bisa klarifikasi sekaligus informasi terbaru bagaimana pasar kita, satu kita bicara pengelolaannya, kemudian yang kedua bicara yaitu tadi dampak lingkungan yang ada. Nah, termasuk Kalau itu tadi kita mengusulkan bagaimana kemudian pas sisa pasar yang masih ini kemudian kita bisa optimalkan nggak dipihak-pihakkan, tetapi ini digarap langsung oleh pemerintah melalui badan usaha. Di awal tadi gue sampaikan kenapa enggak PDMP kemudian kita Persaksian di pasar. iya. Betul, bisa jadi berawal dari pasar-pasar yang masih dikelola sama pemerintah gitu kan. Iya. Akhirnya merebut lagi tuh pasar-pasar yang harusnya punya pemerintah gitu, yang nggak pernah selesai dikerjasamakan sama pihak ketiga. Kita nggak ngerti juga pejabatnya gimana ya. Makanya pejabat udah rasa-rasa
berpolitik terus juga nih. Kenapa terus negara ini kan jadi Iya. iya. Karena pasar keranji itu udah dari 2019 sampai saat ini. Kalau Belum kondisi ada, sampai dengan saat ini perjanjian kerjasamanya memang sudah selesai ditandatangani. Saya masih concern lah kita Kang buat ngawal itu pasar kan ya. Tapi daripada poin-poin yang ada di situ, ini juga PKS-nya yang tersebar nih Kang masih dipertanyakan kebenarannya gitu. Karena sampai dengan hari ini akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dikasih kesempatan lagi nih si pengelola karena udah ada perubahan restruktur kepengurusan PT-nya nih Kang. Akhirnya dikasih kesempatan 2 tahun dengan porsi pembangunan 25% di setiap semesternya, di setiap 6 bulannya. Cuman yang menjadi permasalahan Kang, itu adalah substansi-substansi pembangunannya tuh, proses-prosesnya. Iya, kalau 25% itu pembangunan, kayaknya gulung kawat aja udah proses itu Kang. Iya, Bangun kamar mandi. Terus yang akhirnya kita juga dapat informasi gitu Kang ya, bagaimana akhirnya si pengelola ini mau menyelesaikan permasalahan yang besar, sedangkan permasalahan yang kecil nggak pernah bisa diselesaikan. Iya, yang saya takutin akhirnya adendum barunya udah disepakati. Akhirnya cuman saya patut pertanyakan juga tuh hasil kesepakatannya. Kok dikasih kesempatan 2 tahun? Iya, Ada apa sih? iya, Nambah lagi yang harus sejak kuliah. iya banyak. Harus kita sidang nambah lagi. Karena jadi pedagang itu jadi buka lapak di samping jalan itu Kang. Jadi dia bayar lagi lapaknya. Padahal dia sudah membayar untuk pasar keranji ini, pasar keranji baru ini. Tapi Iya, akhirnya dia kios atau lapaknya ini untuk mendongkrak usaha dia ya, dia harus keluar. Jadi di jalan umum. Jangan-jangan kalau digeser ke pasar yang dibangun ini, kepala Bapenda lama ngambek bos. Oh iya, karena sebelumnya Sewa gua gimana nih? itu dia kan. Karena sebelumnya emang kepala disakterin. Para pedagang itu pada ke depan kan. Ke depan. Iya. Jadi ke jalanan. Karena dalam belum jadi itu kan. Belum jadi. Karena itu Nggak kali ya. jadi belum jadi. Ini mengenai jadi. komisi Akang Alif juga. Iya, di Emang depan nggak Pertanahan tadi bos. itu. Lahan disewakan ya. Iya. Oleh ex kepala Bapenda ini. Gitu. Oleh kepala dinas belum. Iya. 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 Prospek itu. Silakan. Kenapa nggak juga dilakukan pembebasan gitu? Sehingga ini untuk Kota Bekasi dan sehingga menjadi PAD kembali ke masyarakat lagi kan. Kalau ini kan terus ke personal kan. Terus ke personal sama pelaku usaha ya. Iya. Sama bayar pajak. Yang besar. Karena pasar keranji itu Kang sempat jadi bom di TikTok Kang. Untuk kemacetannya itu viral. Dari parah. Dari stasiun Keranji itu kan pusat titik ramai dari orang berangkat kerja ke Jakarta. Udah mah pasar terus stasiun. Nah, sekolah Iya. sana banyak kan. Pertigaan lagi posisinya. Pertigaan pula. Pertigaan pula. Sementara kita mau nyalain pedagang juga nggak bisa kan ya. Bisa. Manapun mereka harus pedagang karena Memenuhi. belum. Karena pada saat itu Kang, akhirnya pernah ada diskusian terkait akhirnya mau diambil alih sama pemerintah lewat daripada pembentukan BUMD itu. Pembentukan BUMD atau tadi masuk kepada BUMD yang udah ada, tinggal di core bisniskan gitu kan ya. Saya kira bener mau fokus ke situ gitu. Ternyata dibalik itu Kang, tanda tangan terjadi. Adendum keluar. Di balik. Iya. Nilainya 3 dah untuk eksekutif kali Kang. 3 kali Kang. Sampai sekarang ya. Oh, 2,5. Belum kelihatan. Iya. Kelihatan. Ya selain melaksanakan instruksi perintah dari Provinsi. Nah, itu Rajanya. kan yang aduh. Jadi kayak nggak punya kebijakan, ngikutin kebijakan orang gitu kan. Saya jadi pertanyakan dia pemimpin atau bukan ini kan sebenarnya kayak gini. evaluasi lagi. Itu kan. Kira-kira. Atau jangan-jangan dia dijulukin ratu bukan tentang dianya kan.
karena istrinya. Tapi kan istri ya. Iya, perempuan. Iya. Tapi juga ya. Antara masalah kan salah satu ini ketua apa? oh enggak salah satu Kang. Korum. Seluruh ketua-ketua yayasan itu Gitu. yang perempuan dikena kodenya. Antara aktif sama eksploitasi beda tipis soalnya. Lebih ke eksploitasi kayaknya. Sangat. Jadi ada raja ada ratu. Karena masyarakat awam gak bakal melihat di sana kan. Iya, kita yang muda-muda melek ini kan kita bisa melihat gitu kan. Benar. Masyarakat awam nggak ngerti itu. Ya, kita pengen tidur aja sudah. Bener. Iya. Cuma kan jadi nggak keganggu kalau akhirnya masyarakat tetap resah gitu kan tidur kita tuh. Kita jadi harus tetap bangun gitu. Nah, ini kan aktivis apa namanya ya sensitivitas sosialnya tinggi ya kadang-kadang. Betul. Urusan apapun kan kita dijadikan andalan kan. Jangan kan gue dewan teman-teman yang biasa kerja advokasi belum bisa tidur nyenyak kan juga namanya masyarakat yang teriak ya. Ya bareng-bareng lah kita. Siapa? Bareng-bareng lah kita. Harus kan. Harus. Informasi begini juga kan. Iya. Semua informasi kaitan Kota Bekasi ini Dewan menguasai kan. Karena targetnya adalah keterlibatan sipil. Keterlibatan sipil. Ini eranya bagaimana kemudian ya sipil ini lebih berperan aktif kan. Iya, kalau lembaga-lembaga ya tadi kayak yayasan-yayasan yang memang dimitrakan secara langsung dengan pemerintah jadi oleh istrinya kan gimana keterlibatan sipilnya? Itu dia. Sedangkan nanti bisa jadi dalih ini kita udah melibatkan kok lewat daripada yayasan-yayasan ini. Nyonya. Padahal nyonya. Termasuk kaitan dulu gue pernah buat NGO namanya yang concern di bidang monitoring anggaran. Artinya ya harapan gue bukan sekedar pemerintah ANSI atau Dewan ANSI yang tahu anggaran gitu. Termasuk masyarakat tahu persis kaitan dengan berapa PAD kita, APBD kita berapa, dialokasikan apa saja. Nah, ini peran kita di pengawasan. Kita sudah tahu PAD sekian, APBD sekian, alokasi kesehatan sekian, pendidikan sekian, terus kemudian barang-barang kita yang awasi kan begitu. Eksekutif tentunya yang punya kewenangan melaksanakan itu. Hanya kayak misalkan PKP yang notabene basis konstituennya ini para ustadz, para kiai, santri ini juga punya tanggung jawab moral bagaimana kemudian mereka itu bisa tahu dengan apa namanya politik khususnya cara persoalan anggaran pemerintah daerah. Juga pernah ngasih tema bagaimana Ustadz bicara APBD, Kiai bicara PAD. Nah, dari situ nanti setelah mengetahui kaitan PAD kita, APBD kita, dan alokasi anggaran yang ada, yang APBD untuk mengawasinya kan ini dibutuhkan peran semuanya. Kamu misalkan itu tadi PKB kampung yang ahistoris kaitan dengan apa namanya anggaran pemerintah, ajak ini loh, jadi ini letak kasih punya uang sekian, ya kasih sekian, yuk kita awasi barang-barang minimal di lingkungan setempat, karena sudah barang tentu kan uang itu digunakan contoh untuk infrastruktur itu bagaimana adanya pemerataan. Cara Bantar Gebang misalkan Sumur Batu kan gitu, berapa persen anggaran apa yang dialokasikan fisik infrastruktur di Bantar Gebang kan gitu. Ini harus tahu warga Bantar Gebang ini yang diwakili oleh yang ada jalan kita ini mau dibangun tahun ini misalnya anggarannya sekian
sumbernya dari benar enggak ini. Nah ini hari ini ya udah harus mulai begitu. Enggak hanya sekedar yang ngawasin itu ya dewan atau institusi terkait apa namanya atau pengawas internal ya, masyarakat harus terlibat. Sama ya ini juga tanggung jawab teman-teman yang konsen di bidang pemberdayaan masyarakat persis itu ya, termasuk apa namanya kaitan di Bantar Gebang ini misalkan karena apa mitra kita misalkan Bapenda untuk memungut pajak gitu kan ya, kalau ada tempat usaha baru orang baru nah aja teman-teman nanya ini sudah bayar pajak, sudah tercatat sebagai wajib pajak, karena ya berapapun itu ya uang yang dibutuhkan oleh masyarakat ya pelaku usaha. Nah, itu dialokasikan ya buat membangun daerahnya kan gitu. Benar kan ya sampai langit terus ini pajak. Kita buat semua orang melihat tahu kan gitu, sekaligus yang ngerjainnya juga tahu pemerintah udah sejauh mana. Ini peran kita di situ sebetulnya. Mungkin karena memang waktu mungkin kayaknya udah sudah tengah malam mungkin dan udah banyak juga usulan kita yang akan dilakukan oleh Kang Alif ini. Terima kasih atas kehadirannya Kang. Siap. Mungkin terakhir untuk karena masih hangat-hangatnya Sumpah Pemuda, mungkin kata-kata hari ini mungkin Kang untuk pemuda Kota Bekasi. Ya. Untuk pemuda Kota Bekasi. Pemuda ya, Kota Bekasi. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya tentunya. Ya hari ini puncak bonus demokrasi yang telah mendapatkan hampir 47% populasi Indonesia ini pemuda. Kategori pemuda yang dimaksud itu ya, dari usia 15 sampai 40 tahun. Ya. Jadi banyak banget pemuda. Nah, di momentum Sumpah Pemuda ini ya saatnya ini pemuda ini eksis, pemuda ini berdaya, pemuda ini produktif dan dia selalu punya sensitivitas sosial yang tinggi, nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi pemuda dan tulang punggung bangsa. Nah, ini kan gitu ya. Benar nggak? Benar. Ini kan krusial banget. Kalau pemudanya loyo, leto ya cakain. Nah itu. Yuk, muda kita sama-sama berdaya, kita tunjukkan eksistensi muda ya bela bangsa, bela kotanya, dan senantiasa ya kritis, tapi tetap transformatif dan solutif. Kan gitu. Kalau dulu zaman saya ya pemuda harus radikal. Diksi radikal ini kadang-kadang diartikan rusuh dan lain sebagainya. Padahal kan mendasar. Nah itu ya bisa kritis karena dia paham wacana itu sampai ke akar-akarnya kan gitu. Nah ini ya tentu jiwa militansi transformatif dan solutif. Next apa? Dan yang terpenting tidak cuma sekedar memumpuk kesalahan pribadi, tapi kesalahan sosial. Dan paham nih teman-teman ini kerja-kerja sosial yang terpuji, khususnya di Bantar Gebang ini tetap harus istiqomah. Sementara kemudian kita mau jadi apa itu belakangan. Jadi kesempatan dari muda, mumpung masih muda kan begitu. Terima kasih Kang atas kehadiran pasti. Di balik kursi penguasa kan, hitam putih, abu-abu pasti. Thank you untuk kawan-kawan semua.